Selamat berjumpa kembali dengan saya Suparnoveto Master Hybrid. Di sini saya akan sharing mengenai cara baca atau informasi-informasi yang ada di MID Multi Information Display atau yang ada di meter kombinasi di mobil. Kebetulan saya ada dalam ruang kabin mobil Camry Hybrid 2020. Informasi ini bisa diaplikasikan juga yang beberapa sama itu di mobil-mobil yang lain, contoh di Alphard, Camry biasa maupun di yang lainnya yang simbol maupun angkanya atau informasinya sama. Ini kebetulan di Camry Hybrid ini cukup banyak ya informasinya, cukup lengkap. Nah, kita akan mulai dari sebelah kiri. Nah, di sini ada tulisan PWR atau power. Di sini menunjukkan bahwa saat posisi kita akselerasi dan jarum ini akan menunjuk ke arah area power. Ini akan bekerja saat posisi kita becek kendaraan atau memerlukan power yang besar, sehingga motor listrik dan motor bensin akan bekerja bersamaan, bahu-membahu. Untuk eco, area eco ini akan ditunjuk oleh jarum ini saat posisi motor listrik bekerja. Nah, di area CHG ini fungsinya adalah saat posisi charging atau pengisian baterai hibrid yang dilakukan oleh dinamo atau motor generator yang ada di persneling. Posisi ini saat posisi pengerepan, lepas gas atau di turunan. Anak panah jarumnya akan menuju area CHG atau charging. Nah, untuk ready ini informasi bahwa kendaraan tersebut siap dijalankan. Kalau yang jarum dan ada tulisan C dan H ini adalah untuk menginformasikan temperatur daripada kendaraan tersebut di mesinnya ya, maksudnya, yaitu jika posisinya normal biasanya kurang dari setengah. Saat posisi temperatur panas dia akan mengarah ke H atau gambar merah ini. Yang sebelah kanan ini adalah untuk kecepatan kendaraan ditunjukkan dengan jarumnya ini. Yang bawah ini E dan F ini adalah untuk menginformasikan jumlah bahan bakar atau bensin yang ada di tangki. Nah, kita lihat di tengahnya ini ada namanya MID atau Multi Information Display. Bagaimana cara membacanya atau bagaimana cara melihat apakah ini buat apa dan segala macamnya, kita lihat bersama. Kita lihat dari gambar daun ini ya. Ini adalah informasi eco-friendly. Tampilannya adalah ini. Ini menunjukkan bahwa bahan bakarnya rata-rata yang dipakai itu berapa kilometer per liter. Bentuknya kayak semacam balok nih ya. Nah, kalau di angkanya ini ada 15,4 km per liter. Ini angka average rata-rata dari sejak dipakai tadi ya. Nah, di sebelah kanan bawah ini ada gambar logo untuk SPBU dan mobil dan angka 517 km. Ini adalah bahwa bahan bakar yang ada di tangki itu bisa menjangkau atau bisa sampai di sekitar 517 km. Untuk odo adalah informasi jarak kendaraan yang sudah ditempuh dari pertama sampai sekarang. Ini adalah posisi P, informasi dari selektor untuk persneling ya. Dan di sini ada temperatur udara luar 28 derajat Celcius. Nah, untuk merubah tampilan ini bisa kita menggunakan steering switch. Kalau di Camry ini ada di sebelah kiri. Kita bisa mencet atau menekan tombol yang atas atau atas bawah atau kiri kanan. Nah, kita coba untuk merubah tampilannya. Kita pencet yang tanda panah bawah untuk ke arah gambar
driving assist atau mobil yang sedang mengarah ke suatu arah. Nah, itu ada NE, Northeast, East, dan Southeast. Kompas lah idahnya ya. Yang selanjutnya kita tekan ke bawah yang gambar musik. Di sini bisa digunakan untuk menghidupkan atau mengontrol radio, misalnya AM, FM, CD, Bluetooth, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita tekan ke bawah lagi, ada gambar energy monitor. Energy monitor ini sama dengan yang ada di audio tampilannya. Kalau di audio lebih besar, kalau di MID lebih sedikit. Nah, untuk proses yang sekarang terjadi itu ada gambar atas itu adalah mesin maksudnya, terus ada panah merah yang berjalan, itu adalah posisi pengisian atau charging, posisi P ini ya. Posisi charging itu bisa dilakukan di posisi P dan D. Kalau di P itu pengisiannya kecil, kalau posisi di D dan posisi menurun atau pengereman itu biasanya pengisiannya besar. Lalu kita lanjut, kita mengarah ke anak panah yang ke bawah dan menunjukkan ke gambar roda gigi atau setting. Kita mulai dari yang sebelah kanan, kita tinggal pencet yang anak panah sebelah kanan. Kita tekan tombol OK nya beberapa detik, akan berubah tampilannya. Di situ ada paling atas language atau bahasa. Ini bisa dirubah bahasanya ke bahasa yang kita mau. Biasanya kita menggunakan bahasa Inggris. Kita klik ke bawah, itu ada unit. Unit itu untuk merubah setelan menggunakan kilometer per liter atau liter per 100 km. Biar gampang kita membacanya, kita menggunakan kilometer per liter. Kita ke bawah lagi. EV, gambar logo hijau EV itu bisa di on off kan. Maksudnya yang gambar yang di atas ini ya. Ini kita coba matikan, tekan tombolnya. Nah, akan hilang logo EV-nya. Kita on kan, akan timbul kembali. Kita tekan lagi ke bawah, digital speed itu juga bisa dirubah. Terus select gadget, kita bisa untuk menyambungkan handphone kita ke sistemnya. Full ekonomis tipe juga bisa dirubah ke trip, total, atau tank. Lalu jika ingin merubah jam di sini, jika tidak sesuai dengan aktualnya, bisa dirubah dari clock setting dengan memencet OK-nya. Untuk multi information display ini bisa di off kan. Kita tekan tombol off, maka tampilan ngeblank. Saat kita memunculkan kembali, tinggal tekan tanda anak panah ke bawah. Nah, ini juga ada pop-up display, default setting, dan lain sebagainya. Kita balik ke awal dan kembali kita geser anak panahnya menuju gambar mobil ada setting. Kita tekan OK. Nah, di situ ada TPWS, Tire Pressure Warning System. Ini menginformasikan untuk di tekanan ban setiap roda. Jadi di setiap roda itu ada pentil yang menggunakan Bluetooth yang tersambung dengan sistem, sehingga jika tekanannya turun jauh, dia akan menyala indikator bannya di sini, warnanya orange. Kita tekan di OK. Nah, saat posisi kita sudah tambahkan yang tadi terbaca rendah, kita tinggal set pressure sehingga indikator warningnya akan off atau padam. Saat posisi kita mengganti roda, kita tinggal ke wheel change karena setiap roda itu sudah terdaftar atau disetting untuk posisinya. Jadi saat posisi ditukar nanti harus dilakukan setting ulang. Misalnya saat rotasi. Kita bergeser lagi ke kiri. Nah, yang logo ini adalah untuk menghidupkan atau menurunkan atau menaikkan sunset atau tirai yang ada di belakang. Tinggal tombolnya on off.
pencet yang oke-nya. Lalu HUD ini untuk menampilkan display yang ada di meter kombinasi ini ke arah kaca. Nah, ini kita lihat di sini nih. Nah, ini nih. Ah, itu kan nongol nih. Kalau kita off kan misalnya ini, dia hilang atau mati. Kalau kita on kan nongol kembali gitu. Nah, kalau kita geser ke kiri, ini untuk parkir belakang. Nah, kita bisa off kan untuk parkirnya. Jadi kalau kita mendekati benda itu kalau di on kan akan timbul buzzer. Nah, suaranya itu juga bisa dirubah dengan cara menekan oke agak sedikit lama. So, volumenya itu bisa digede kecilkan posisinya. Nah, itu. Nah, bisa dirubah, maksimal adalah 3, minimal adalah 1. Yang medium adalah 2. Kita kembali lagi. RCTA, Rear Cross Traffic Alert. Ini bisa di on off kan. Apa sih fungsinya? Jadi fungsi RCTA ini saat posisi kita parkir arah mundur, tiba-tiba di belakang ada kendaraan yang lewat, maka dia akan memberikan alert atau informasi. Nah, ini bisa dikecilkan juga atau digedekan volumenya seperti yang di parkir belakang tadi. Jadi bisa di on atau dinaikkan turunkan volumenya. Nah, kita selanjutnya pindah ke sebelah kiri. Ini adalah BSM. BSM ini adalah informasi bahwa saat posisi ada kendaraan yang mau menyalip dari belakang dan tidak kita ketahui, maka akan ada indikator yang ada akan muncul atau on di area spion kita. Nah, contohnya gini, kita tekan brightness. Nah, ini akan muncul, ini bisa diterangkan redupkan dengan brightness-nya ya. Nah, ini saat posisi ada yang nyalip dari belakang dan kita tidak mengetahui, maka kita akan di warning oleh BSM itu, blind spot monitor. Nah, kita kembali lagi untuk di displaynya. Itu adalah settingan-settingan yang ada di atau fitur-fitur yang ada di mobil ini. Untuk posisi kita lihat. Nah, ini tampilan di display juga ini mengenai tadi tail pressure. Jadi kalau setiap roda ini ada bluetoothnya di pentilnya sehingga terkoneksi dengan sistem ini. Jika tekanannya itu kurang jauh atau perbedaan jauh, maka dia akan terbaca sehingga indikator warning light yang di sebelah kanan akan nyala. Kalau ini sih masih relatif sama ya, maksudnya tidak terlalu jauh, biasanya sih di atas 50 kPa. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sharing mengenai apa atau bagaimana cara membaca MID atau meter kombinasi di mobil. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa dengan saya Suparnovito Master Hybrid.